Merdeka! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Sidkamtipmas di Kabupaten Intan Jaya relatif aman dan kondusif. Pasca tertembaknya warga sipil tanggal 10 November tahun 2021, Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan mengatakan, saat ini kegiatan dari pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 13.15 waktu Indonesia Timur pengamanan Sispam Kota maupun kegiatan pengamanan dari jalur-jalur masuknya kriminal bersenjata telah dilaksanakan sejak tanggal 26 Oktober tahun 2021. Personel TNI Polri telah memaksimalkan untuk pengamanan di kota, objek vital dan warga sipil yang berada di Intan Jaya. Untuk bandara tadi pagi sudah berjalan dengan normal dari tanggal 28 sampai hari ini telah berjalan dengan normal walaupun airnav beserta pegawai bandara meninggalkan tugasnya. Namun kami TNI Polri akan selalu ada untuk masyarakat di Intan Jaya. Kapolres Intan Jaya juga mengklarifikasi terkait dengan kejadian kemarin bahwa memang benar adanya kontak tembak pada tanggal 10 November tahun 2021 di wilayah Mamba yang mana pada saat itu TNI Polri melihat pergerakan KKB yang ingin masuk ke kota namun terpantau oleh personel yang berada di ring 2 pengamanan kota. Setelah terpantau kami mengambil tindakan agar mereka tidak masuk ke kota. Saya tidak tahu persis bagaimana terjadinya kontak tembak tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban dari salah satu masyarakat atas nama Ibu Agustina dari Kampung Danggoa Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya. Kami TNI Polri sangat meminta maaf sebesar-besarnya karena bukan tujuan kami warga sipil namun pada saat itu sedang terjadi kontak tembak dengan KKB, kata Kapolres. Wanita yang mengalami luka tembak di sekitar Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Agustina Hondau, 24 tahun, Rabu, tanggal 10 November tahun 2021, sekitar pukul 8.59 waktu Indonesia Timur dievakuasi ke Timika. Evakuasi menggunakan pesawat Smart Aviation PKSNH, kata Dandim 1705 Nabire Letkol Ivan Juanda Pardosi kepada Antara di Jayapura, Rabu. Dandim yang dihubungi melalui telepon selulernya mengaku, korban dievakuasi ke Timika untuk mendapat penanganan intensif di rumah sakit yang ada di Timika. Sebelumnya anggota bersama warga mengevakuasi korban dari kampungnya ke Sugapa dan kemudian diterbangkan ke Timika dengan menggunakan Smart Air. Kapolres Intan Jaya juga menambahkan, untuk saat ini kondisi dari Ibu Agustina telah membaik dan telah dievakuasi ke Timika. Kami berharap agar Ibu Agustina cepat sembuh dan cepat kembali ke keluarga. Pemerintah daerah telah mendukung dari transportasi dan biaya pengobatan dari Ibu Agustina. Ibu Agustina sekarang berada di RS Timika dalam kondisi perawatan. Saya juga menepis adanya informasi bahwa Ibu Agustina telah meninggal. Itu informasi yang tidak benar. Saya tadi baru mengecek kondisinya dan alhamdulillah masih dalam perawatan dan proses pengobatan operasi. Saya juga berpesan kepada masyarakat Intan Jaya bahwa saya tetap mengutamakan diplomasi. Lanjutnya, perang tidak akan menyelesaikan persoalan di Intan Jaya khususnya di Papua. Harapan saya diplomasi di mana mengajak saudara-saudara saya yang belum sepaham dengan pemerintah ini agar dapat kembali bersama NKRI lanjutnya. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November kelompok kriminal bersenjata, KKB, kembali berulah. Yang mencengangkan adalah, korban penembakan KKB itu adalah seorang wanita berusia 24 tahun yang diketahui bernama Agustina Hondau. Penembakan wanita oleh KKB bertepatan di Hari Pahlawan itu terjadi di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, dan Rem 173, PVB Brigjen TNI Taufan Gastoro dilansir dari Antara membenarkan kabar tersebut. Akan tetapi, Taufan menyatakan bahwa wanita warga sipil itu bukan ditembak, melainkan terkena tembakan saat melintas di jalan di mana KKB kerap melakukan gangguan terhadap pasukan TNI Polri. Kami masih menelusuri tembakan itu dari pihak mana, ujarnya, Rabu, tanggal 10 November tahun 2021. Saat ini, tambahnya, pasukan TNI Polri masih bersiaga di lokasi tersebut dan melakukan evakuasi terhadap korban. Sementara, korban Agustina Hondau langsung dievakuasi ke Timika sekitar pukul 8.59 waktu Indonesia Timur. Evakuasi menggunakan pesawat Smart Aviation PKSNH,
kata Dandim 1705 Nabire Letkol Ivan Juanda Pardosi. Senada, Pardosi juga mengaku belum mengetahui persis dari pihak mana peluru yang mengenai korban. Lokasi itu sering terjadi gangguan dari KKB terhadap anggota TNI Polri. Tandasnya, menanggapi kasus tersebut, politisi senior Papua Paskalis Kosai menyebutkan, seharusnya pemerintahan Presiden Joko Widodo segera menarik aparat TNI Polri dari wilayah konflik di Papua. Presiden juga diminta untuk segera melakukan gencatan senjata untuk menciptakan kondisi jeda kemanusiaan. Presiden juga mau diajak dialog dengan TPNP-BOPM, katanya ketika dihubungi Rabu, tanggal 10 November tahun 2021. Ia menyebutkan, akibat dari konflik yang tidak berkesudahan ini rakyat sipil lah yang menjadi korban. Selain itu, tambah Paskalis, proses pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut menjadi mandek. Anak-anak mereka sudah kehilangan kelanjutan pendidikan mereka, sudah hancur hak hidup mereka, padahal mereka adalah sah warga negara Indonesia. Ungkapnya, menurut Paskalis intensitas konflik dan kekerasan di Papua ini mulai meningkat sejak Desember tahun 2018 sampai sekarang di mana korbannya lebih banyak warga sipil, entah korban ditembak mati maupun korban pengungsi kehilangan hak asasi hidup. Semua ini terjadi atas perintah Presiden Jokowi akibat peristiwa pembantaian 17 warga sipil pekerja PT Istaka Karya Dinduga tanggal 2 Desember tahun 2018. Sejak itu Presiden Jokowi memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan pasukan untuk melancarkan operasi militer besar-besaran mengejar kelompok TPNP-BOPM pimpinan Egyanus Kogoya hingga tumpas habis, ungkapnya. Sayangnya, ungkap Paskalis, operasi militer yang dilancarkan TNI, Polri justru tidak terukur pada sasaran TPNP-BOPM. Operasi militer yang dilancarkan justru mengorbankan rakyat sipil. Operasi militer tersebut akhirnya menyebar luas hingga ke beberapa kabupaten di Pegunungan Tengah Papua meliputi Nduga, Puncak, Mimika, Intan Jaya, Kiwirok Pegunungan Bintang, dan Maibrat Papua Barat, jelasnya. Menurutnya, situasi kekerasan ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Jangan sampai hak hidup mereka, warga Papua, dihancurkan oleh alat negara sendiri. Tegasnya, hal senada diungkapkan anggota Komisi 1 DPR RI, Yan P. Mandenas yang turut mengecam berbagai kekerasan yang terjadi di Intan Jaya tersebut. Apalagi dirinya mendapat informasi bahwa penembakan terhadap warga sipil tersebut dilakukan aparat TNI. Jika benar penembakan itu dilakukan oknum TNI, maka ini menjadi bukti dari belum profesionalnya TNI dalam menangani persoalan keamanan di Papua. Begitu banyak warga sipil Papua menjadi korban, masih tersimpan dalam ingatan kasus Pendeta Yeremia, Janius Bagau, dan anak-anak remaja Papua yang juga meninggal karena ditembak oknum TNI, jelasnya. Dirinya meminta pemerintah dan TNI segera melakukan evaluasi kinerja dan pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan di Papua. Mandenas mendorong pemerintah dan pihak terkait mengubah pendekatan menjadi lebih humanis, yang lebih mengedepankan aspek-aspek berlandaskan kemanusiaan dan kemartabatan.